Jack Della Maddalena bilang ia akan mengejutkan Makhachev dengan kemampuan ground game-nya. Yap, sang juara kelas welter ini dalam sebuah kesempatan ditanya oleh media tentang apakah ada skill bertarungnya yang sekiranya dianggap lemah oleh Makhachev. JDM pun menjawab bahwa mungkin skill grapplingnya, karena JDM merasa Makhachev sedikit meremehkan kemampuan ground game-nya. Memang dalam sebuah kesempatan, Makhachev mengatakan bahwa JDM tidak memiliki gulat yang baik, tetapi JDM mampu bisa bertahan di ground dengan baik. Jadi JDM merasa Makhachev sedikit meremehkan kekuatan ground game-nya, ya meskipun hanya sedikit sih, tidak berlebihan. Ditambah lagi, dengan status Makhachev yang saat ini memang salah satu atau mungkin grappler terbaik di UFC saat ini. JDM memperkirakan bahwa Makhachev menganggap grappling dan submission akan menjadi keuntungannya. Tapi JDM bilang ia siap mengejutkan Makhachev dengan keterampilan ground game-nya. Apalagi dengan kemampuan scramble-nya, ia yakin bisa menghentikan ground game Makhachev. Jika kita melihat pertandingan Makhachev versus Poirier, memang ada sedikit celah saat itu, di mana Poirier beberapa kali berhasil lepas dari kontrol Makhachev dengan scramble-nya. Bahkan dalam satu momen scramble-nya, Poirier berhasil mendaratkan serangan siku yang membuat Makhachev berlumuran darah. Inilah yang membuat banyak fans JDM yakin bahwa JDM mungkin bisa lolos dari kontrol Makhachev, mengingat JDM lebih besar dan powernya lebih kuat dari Poirier. Tapi perlu diingat bahwa suka tidak suka, Poirier masihlah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu dan sebelumnya memiliki pengalaman bertarung dengan Khabib. Jadi Poirier sudah mendapatkan pengalaman bagaimana rasanya bergulat dengan fighter Dagestan. Ya, meskipun Dustin menilai bahwa gulat dan kontrol Khabib jauh lebih mengerikan dari Makhachev sih, tapi setidaknya Makhachev lebih lengkap secara skill MMA. Tapi pengalaman itulah yang membuat Dustin berhasil merepotkan Makhachev dan baru bisa disubmit di ronde kelima setelah leg swing yang spektakuler dari Makhachev. Ya, sejujurnya ini teknik yang sangat indah sih, dan saya hanya pernah sekali melihat teknik ini di MMA, yaitu oleh Islam Makhachev. Sedangkan JDM, meskipun saat ini moralnya sudah naik karena berhasil menetralkan Gulat Belal, tapi Gulat Belal dan Dagestani atau Kaukasus sangat berbeda. Kita ambil contoh dari kasus DDP versus Khamzat. Banyak fans MMA termasuk saya berpikir bahwa DDP akan memberikan kesulitan bagi Khamzat di ground game karena DDP adalah seorang yang mampu bertarung di ground dengan baik dan staminanya yang luar biasa badak. Bahkan baru-baru ini saja, DDP menunjukkan keterampilan ground game-nya dengan mengikuti event pertarungan tim Brazilian Jiu-Jitsu 5 lawan 5. DDP maju sebagai petarung pertama dari timnya, dan gokilnya, DDP berhasil melibas semua petarung yang ada di tim lawan dengan kuncian yang mematikan. Karena itu, wajar jika banyak yang bilang bahwa secara teori, DDP bisa menyulitkan Khamzat. Tapi faktanya, ketika oktagon ditutup, fighter favorit saya di kelas menengah ini dibuat hampir tidak berdaya oleh ground game Khamzat Chimaev. Memang betul, DDP mampu bisa bertahan dari ancaman submisi Khamzat, tapi ia sama sekali tidak bisa lepas dari ground control Khamzat sebelum plot armor DDP aktif di 2 menit terakhir ronde kelima, dan itu pun terjadi karena stamina Khamzat yang tidak sebaik DDP. Artinya, bukan skill ground game DDP-nya yang buruk, tapi memang sehebat itu skill ground game dari Khamzat Chimaev. Dan itu kurang lebih sama dengan kasus JDM versus Makhachev. JDM belum pernah bertarung dengan fighter yang memiliki ground game sehebat Makhachev, karena itu ground game-nya diragukan. Tapi JDM mungkin memiliki peluang jika Craig Jones sebagai pelatihnya berhasil mempersiapkannya dengan baik dan Volkanovski bisa menularkan ilmunya, mengingat Volkanovski adalah satu-satunya fighter yang bisa bersikap santai ketika di bawah Makhachev di bawah. Tapi teman-teman juga jangan lupa, karena saat itu Alexander Volkanovski adalah petarung terbaik di dunia dan pemegang tahta raja pound for pound. Lalu apakah JDM benar-benar bisa menetralkan Gulat Makhachev? Bagaimana menurut kalian?
Michael Chandler bilang, Paddy Pimblett memiliki peluang menang dari Ilia Topuria meskipun tidak besar. Yaps, itu dikatakan oleh mantan juara kelas ringan Bellator yang sekarang dicintai oleh fans UFC bukan karena rekor kemenangannya, tapi tekad menghiburnya yaitu Iron Michael Chandler. Fighter yang sering di-roasting oleh Islam Makhachev ini ditanya oleh wartawan tentang bagaimana Paddy akan melawan Topuria nantinya, karena sebagai petarung yang pernah satu oktagon dengan Paddy, Chandler pasti bisa menggambarkan seberapa bagus seorang fighter dari Liverpool ini. Chandler mengatakan bahwa Paddy yang bahasa Inggrisnya sangat sulit saya pahami ini memiliki kualitas bertarung yang lebih bagus dari yang para fans pikirkan, atau istilah gampangnya adalah underrated. Kehadirannya di oktagon penuh dengan kepercayaan diri sehingga mentalnya sangat bagus. Ya, jangankan hanya kehadiran, joget di oktagon pun Paddy sangat lihai, jadi ya sekuat itu mentalnya. Chandler juga mengatakan Paddy adalah fighter yang sangat tenang hingga ia merasa nyaman ketika ditekan, entah itu dalam bentuk takedown ataupun ground control. Chandler memang berhasil mendominasi Paddy di ronde pertama, tapi ya kita tahu sendiri petarung yang dikenal cerdas di luar oktagon ini justru sering bertindak tidak cerdas ketika di dalam oktagon, karena ia banyak melakukan gerakan yang tidak perlu dan membuat staminanya habis di ronde pertama, sehingga di ronde selanjutnya Paddy berhasil membalikkan keadaan. Chandler juga menilai Paddy adalah petarung yang pintar menjaga jarak dengan jangkauan reach-nya yang panjang, karena Paddy termasuk tinggi di kelas ringan. Dan itu dikaitkan dengan Topuria, di mana menurut Chandler, Topuria sedikit lebih pendek darinya, sehingga mungkin hal itu akan dimaksimalkan oleh Paddy. Tapi Chandler tetap mengingatkan bahwa pukulan Topuria sangat overpower. Menurut Chandler, Paddy bisa bertahan setidaknya 2 ronde karena pasti Paddy akan menjaga jarak dan mencicil Topuria dengan tendangan atau jabnya, karena Paddy juga tidak akan seceroboh Charles Oliveira. Tapi meski begitu, Chandler tetap menilai bahwa Paddy akan tetap kalah dari sang El Matador Ilia Topuria, karena menurut Chandler, Topuria adalah petarung paling berbakat yang ada di UFC saat ini, dan tak hanya di kelas ringan, tapi di seluruh divisi UFC. Jadi menurut Chandler, Paddy akan memberikan perlawanan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Charles Oliveira, tapi kemenangan tetap akan lebih berpihak pada sang El Matador Ilia Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? Belal Muhammad bilang, Islam Makhachev bisa memfinish seorang Jack Della Maddalena di ground game-nya. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan juara kelas welter asal Palestina, yaitu Belal Muhammad. Fighter yang mudah dilupakan namanya ini ditanya mengenai preview laga antara Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev tanggal 15 November nanti. Sebagai seorang yang pernah berlatih bersama Makhachev, sekaligus orang yang pernah berdansa 5 ronde penuh dengan JDM, tentu pendapat Belal bisa dijadikan salah satu acuan utama. Menurut Belal, ground game Makhachev akan menjadi ancaman utama bagi JDM karena baginya Islam Makhachev akan mampu mengsubmit seorang JDM. Hal ini karena meskipun JDM tampil bagus saat menahan takedown-nya, tapi Belal merasa bahwa gulat level elit khas Dagestani akan sangat berbeda dengan gulatnya dan tentu akan mengejutkan JDM. Belal memberikan contoh bagaimana DDP yang digadang-gadang memiliki ground game bagus, tapi benar-benar hampir tak berdaya menghadapi level gulat Khamzat Chimaev yang berbeda dengan gulat Amerika pada umumnya. DDP memang mengejutkan mampu membalikkan keadaan di 2 menit ronde akhir terakhir, tapi itu pun juga dipengaruhi oleh stamina Khamzat yang mulai menurun, bukan karena DDP-nya yang terbiasa dengan teknik gulat Khamzat. Ya, meskipun Khamzat tidak berasal dari Dagestan sih, tapi cage-nya masihlah satu rumpun. Belal juga menambahkan bahwa saat JDM bertarung melawannya, JDM masih sering membuat kesalahan gerakan ketika berada di ground. Tapi sayangnya, seperti yang kita tahu, gulat Belal hanyalah menahannya di bawah dan hampir tidak ada ancaman submisi. Dan kesalahan ini tentu tidak boleh terjadi ketika berhadapan dengan gulat Makhachev, karena sedikit saja JDM salah gerakan, maka Makhachev akan menghukumnya dengan ancaman submisi. Sama seperti saat melawan Moicano dan Poirier, di mana mereka melakukan sedikit saja kesalahan di ground, Makhachev langsung mengincar leher mereka dengan Darce choke khasnya. Dan ingat,
Poirier dan Moicano adalah black belt BJJ yang tentu kesalahan mereka di ground game harusnya minim. Belal juga mengakui secara tersirat bahwa jika saja ia tidak sok-sokan menjadi si paling Canelo dan fokus pada game plan gulatnya, maka ia yakin bisa menang atas JDM. Dalam kesempatan lain, Belal bahkan mengklaim bahwa dengan strategi si paling Canelo-nya pun, ia merasa sudah menang 3 ronde atas JDM. Ya, kalau ini tentu tidak benar sih, karena dalam pertandingan mereka, sudah sangat jelas bahwa JDM menang 3 atau bahkan 4 ronde atas Belal. Namun, analisa Belal mengalai ground game JDM memang masuk akal. Karena itu, JDM kembali berlatih dengan Craig Jones untuk memperbaiki kelemahannya itu, serta berlatih bersama Volkanovski. Karena Volkanovski adalah satu-satunya fighter yang bisa dengan santuy menahan ground game Makhachev di pertandingan pertama mereka. Tapi itu juga dipengaruhi oleh rehidrasi Makhachev yang buruk akibat cut weight yang tidak maksimal. Jadi bagaimana menurut kalian?